Kembali lagi di bincang MMA. Baru aja siang tadi, tepatnya siang, gue kebetulan di Wita di Bali, jadi gue bingung jam berapa. Pokoknya tadi siang habis zuhur itu beres UFC 285, dan ini reviewnya. Sebenarnya gue pengen review tapi nggak murni review all score all match, tapi ada beberapa yang mau gue garis bawahi. Itu banyak sebenarnya. UFC 285 ini sebuah event yang sangat megah karena lu bisa lihat, dan ini kan di T-Mobile Arena di Las Vegas kalau nggak salah 19.000, dan ini sold out dari kapan, karena Jon Jones return. Terus yang menarik lagi selain itu, di ringside-nya udah banyak banget artis selebritis. Khloe Kardashian, terus ada Jake Gyllenhaal, Travis Barker, terus banyak Diaz brother, Nate dan Nick Diaz, terus para MMA Islam juga ada, Aljamain Sterling, Henry Cejudo, tadi siapa aja ya, banyak banget lah pokoknya. Di ringside itu kayak bertaburan selebritis gitu untuk melihat Jon Jones balik. Gue nggak tahu, tapi feeling gue ini bakalan jadi salah satu, ya mungkin ya, feeling gue di atas 500.000. Tapi kalau nggak nyampe 500.000 aneh sih menurut gue, karena ya ini yang ditunggu. Jon Jones 3 tahun fight terakhirnya dia sama Dominic Reyes, dan banyak orang bilang Jon Jones itu kalah. Dan gue baru aja nonton kemarin Jon Jones sama Dominic Reyes, tapi nanti kita bahas soal itu. Karena Jon Jones balik dan di heavyweight dan heavyweight champion, makanya jadi attraction gitu. Terus yang seru adalah di main cardnya ada Bo Nickal yang lagi seru kemarin. Dia kan di middleweight. Gue ngerti nih, Bo Nickal apakah bakal tetap jadi middleweight, karena di size dia yang, dan dia lawan Jamie Pickett aja kelihatan banget dia nggak sebesar middleweight lain ya. Middleweight itu ada Israel, ada Sanya, ada Alex Pereira, ada Jared Cannonier, tuh gede-gede banget badannya. Sementara Bo Nickal tuh lebih mirip kayak Kevin Gastelum. Kayaknya lebih gede sih badan dari Kevin Gastelum. Cuma untuk middleweight lebih kecil gitu. Gue nggak tahu nih di kedepannya apakah dia tetap bakal middleweight atau bakal coba turun ke welterweight. Tapi gue rasa Bo Nickal salah satu, dan wrestlingnya bagus banget ya, emang dia mantan NCAA juga. Ini salah satu prospek ke depan. Gue nggak sabar dia mulai masuk, kan dia baru Dana White Contender Series ya. Gue nggak sabar dia lawan orang-orang top, contohnya kayak Chris Curtis atau Kevin Holland, orang-orang yang seru lah pokoknya. Holland kan maksudnya bisa wrestling juga kan. Terus middleweight siapa ya? Ya maksudnya di top dan dia bisa masuk ranking, gue nggak sabar sih. Siapa tuh? Dricus Duplessis, nah itu seru juga. Kayaknya Derek Brunson udah pensiun, tapi anyway, gue sih ngelihat kalau Bo Nickal sama salah satu lagi gue lupa siapa, Ian Gary yang di welterweight itu juga bagus juga, prospek tinggi buat UFC. Dan yang mau gue iniin itu si Geoff Neal sama Shavkat Ramonov. Itu pertandingan, menurut gue pertandingan ini jadi ini nggak? Oh iya benar, Fight of the Night. Itu menurut gue pertandingannya bagus banget, dan digelari Fight of the Night karena dua-duanya saling tidak. Dan yang ringnya naked choke tuh lagi berdiri si Geoff Neal sampai tag, wah itu ngeri banget. Dan ini yang ternyata gue baru sadari, 3 pertandingan terakhir itu submission semua beresnya. Dan Valentina Shevchenko kalah dari Alexa Grasso, yang banyak orang sangat suka karena kan terlalu bosen ya Valentina Shevchenko. Gue sih sebenarnya lebih pengen Valentina Shevchenko menang, bukan karena gue suka lihat dia yang dominate gitu, tapi gue pengen lihat dia lawan Erin Blanchfield gitu. Tapi gue nggak tahu nih apa nanti next pertandingannya langsung Erin Blanchfield lawan Alexa Grasso, karena Erin Blanchfield lebih, menurut gue nggak sangka Alexa Grasso bisa kayak gitu. Dan gue tadi nonton di tempat yang sama waktu
di kursi yang sama, bahkan di sport bar gitu, di mana Amanda Nunes dikalahin sama Juliana Pena. Itu gue kayak dejavu anjir ini, karena Amanda Nunes yang pas dulu kan dominant champion sama kayak Valentina Shevchenko, dan di rear naked choke gitu. Gue yang kayak anjir kok kayak ini ya, kayak apa namanya, kayak dejavu gitu ngelihat itu. Tapi congratulations, gue sangat suka banget Alexa Grasso, karena di sini kita bisa lihat ada Cillian Murphy mungkin dikasih rematch lagi, dan menurut gue inilah serunya MMA. Bukan berarti lo harus jago, bukan gue bilang Alexa Grasso jago ya, tapi di 4 ronde itu kelihatan dia nggak begitu dominan cuma di ronde pertama. Di ronde 2, ronde 3 Valentina Shevchenko, pas di ronde 4 dia rada-rada ini, tapi dia masukin momen dan bisa menang. Dia memang kayak gitu kan, kayak Leon Edwards bisa menang champion, outsmarted lah sama challenger gitu-gitu. Jadi nggak peduli lu dominan 5 round, tapi di akhir-akhir kayak Korean Zombie waktu lawan siapa ya, dia udah pasti menang banget si Korean Zombie, tiba-tiba dicang, di KO aja kalah. 4 round itu angus aja semuanya gitu. Dan ini pertandingan yang sangat banget ditunggu-tunggu sama banyak orang, tapi malah jadi anti klimaks di Jon Jones lawan Ciryl Gane. Yang menurut gue anti klimaks, gue kira ini pertandingan cuma 2 menit 4 detik. Gue kira bakal ada perlawanan lebih dari tadi. Gue sebenarnya sempat ngobrol sama bule, menurut lu siapa yang menang? Gue bilang gue nggak tahu juga nih. Si bulenya kayak Jon Jones lah. Terus gue bilang iya sih Jon Jones, tapi kan dia udah ada 3 tahun nggak fight, terus ini heavyweight juga. Ciryl Gane juga yang ngeri lah, dia standingnya tuh ngeri banget. Emang kalau wrestle sih beda, tapi gue rasa maksudnya Ciryl Gane tahu itu kelemahan dia. Gue pikir dia bakalan lebih bisa latihan untuk wrestling gitu di ininya, tapi ternyata out wrestle juga dari Jon Jones gitu. Gue nggak merendahkan Jon Jones, cuman pas gue lihat apa Jon Jones bisa ya, karena kan ini heavyweight, mungkin wrestlenya beda, mungkin powernya beda dan segala macemnya gitu. Udah 3 tahun ternyata masih bisa di out wrestle, dan juga kalah gitu si Ciryl Gane di guillotine choke yang kelihatannya mungkin banyak orang kayak kok cuma gitu doang, dan kayak nggak tight, cuman kalau kata DC it's tighter than we ever known gitu. Jadi emang kayaknya itu tight banget, sampai seorang Ciryl Gane tuh yang kayak udah sampai nangis, udah kesel banget karena harus step gitu dari si Jon Jones. Gue sih mikir memang emang the greatest of all time sih emang si Jon Jones gitu. Tadi yang mau gue bahas sebenarnya dia dan lawan Dominic Reyes. Lu bisa lihat deh Jon Jones di JRA, Juragan Podcast. Dia tuh bilang, gue tuh nggak seminggu sebelum fight gue bisa party. Jadi pas gue fight, gue bisa menyalahkan, bisa kayak lu tadi kurang prima ya kan, gue mana habis party kayak gitu. Jadi dia nggak begitu prepare. Makanya Joe Rogan bilang dia lawan Alexander Gustafsson yang banyak orang masih mikir kalau kayaknya Alexander Gustafsson menang deh. Itu kayak katanya dia tuh nggak latihan, sama kayak Dominic Reyes gitu. Yang gue lihat kayaknya emang Dominic Reyes menang deh, kayak 3 ronde pertama tuh menang, dan Jon Jones menang 2 ronde kedua. Dan tapi banyak jurinya aneh lah gitu. Kalau gue pribadi sih gue mikir kayaknya Dominic Reyes menang, dan tapi dia tuh melakukan itu. Jon Jones tuh kalah tuh bukan karena dia kalah cerdik atau kalah talenta, enggak. Kalau menurutku karena dia nggak latihan dan kayak main-main, karena dia udah clearing di division gitu. Thiago Santos, DC, Gustafsson, Glover, yang zaman dulu Rampage, Shogun, dia atau Machida, Rashad Evans, banyak lah. Dia udah clearing division, jadi bosan. Jadi ya udah main-mainnya. Pas dia mau ke heavyweight ini, dia prepare kan, dia ngegedein badan sampai gendut banget kan, banyak kemarin beberapa minggu lalu viral. Terus dia latihan, dia nonton, kayaknya prepare banget. Dan prepare-nya Jon Jones itu 2 menit dia menang title, dan nggak kena damage apa-apa, gila nggak? Dan emang menurut gue si Jon Jones
GOAT sih, the greatest of all time. Selamat buat Alexa Grasso, selamat buat John Jones. Gue membilang dinobatkan lah sebagai the greatest of all time MMA John Jones.